Halo Sobat Pijar, kita ketemu lagi di program Andro and Friend. Jadi program ini memang saya buat untuk ngobrol dengan orang yang saya kenal, baik udah lama maupun baru. Jadi kita akan menggali ceritanya. Ada juga teman yang sering ketemu, ada yang sudah lama nggak ketemu. Nah, salah satu teman saya ini udah agak lama nggak ketemu nih, sudah cukup lama bahkan ya. Nanti dia kenalin sendiri. Silakan kenalin dirinya. Halo teman-teman. Sobat Pijar. Oh, Sobat Pijar. Oke, Sobat Pijar. Saya temannya Mas Andri, teman kuliah di FISIP Unila, dan kemudian sekarang kerjaan di Malang. Saya Bayu Indra Pratama. Bayu Indra Pratama. Oke. Dulu kita satu fakultas ya. Satu fakultas. Tempat satu sekolah dulu SMP. Masa SMP-nya iya, bareng ya? SMP-nya ya. Di Natar. Oke. Sekarang doi ini, wah bahasa doi tua banget ya. Dia ini lagi melanglang buana sampai ke Malang. Jadi dosen ya? Dosen di Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya Malang. Kalau boleh tahu dosen apa nih? Sekarang jadi dosen administrasi publik. Dosen administrasi publik. Padahal jurusannya Ilmu komunikasi. ilmu komunikasi. Ah, iya. Oke, kita langsung aja. Apa nih perbedaan Malang sama Lampung? Pertanyaannya langsung ke situ dulu. Agak ini berat ini tanyanya. Bertanya, saya bisa dari cuacanya, Ya, dari karakteristik orangnya. Kalau paling gampang sih cuacanya lah. Cuacanya. Kalau ditanya cuacanya Malang tuh kayak distinct lah kalau kita di Lampung gini. Jadi karakternya ya karakter khas orang Jawa Timur. Oke. Kemudian kita masih budaya arek lah. Budaya arek. Itu di sana tuh kalau kita Lampung ini kan suku-suku lain pendatang ini banyak ya ke Lampung. Kalau di sana suku-suku lain tuh banyak juga nggak? Kalau di Malang itu kalau dalam pengamatan gue ya, Andre, jadi lebih banyak suku orang Jawa. Kalaupun ada pendatang, itu adalah pendatang dari Madura. Jadi kalau budaya Are ini masih ada lah orang-orang Madura yang tapi begitu agak ke barat ya, agak ke barat masuk ke Kediri, masuk ke Blitar, itu sudah budayanya Matraman beda lagi. Gitu lagi ya. Jadi memang kalau Lampung ini kan kita kayak Indonesia mini gitu ya. Hampir semua suku ada di sini ya. gitu ya. Nah, waktu pertama kali ke Malang pasti shock culture. Oke, kalau ditanya soal culture, pasti pertama ya. urusan makanan. Kedua, kenapa makanannya gimana? makanannya itu nggak sekaya di Lampung. Jadi kalau pulang kayak gini nih ke Lampung, yang dicari jelas makanan, mulai pempek, nyari rendang. Kemarin kita ke Begadang, Langsung ya? Langsung ke Begadang. Terus kemarin juga ke Bugendut, satu lagi ke Pertiwi, makanan kacang. Jadi memang makanan-makanan yang agak susah didapat di sana. Agak susah. Contoh paling gampang aja yang kita kira umum, ketoprak aja. Hampir nggak ada di sana. Ketoprak? Bukannya ketoprak dari Jawa ya? Iya, itu Cirebon itu ketoprak. Oke. Nggak ada. Nah, Bayu ini komunikasi ya, S2-nya komunikasi juga. S2 komunikasi. Tapi ngajar administrasi publik ya, ya. berhubungan lah ya. Ya. Nah, waktu pas ke sana ini apakah emang ini buat teman-teman juga kalau misalnya tips ya, dosen atau mau profesi lebih ke akademik, ini apakah kita aji mumpung aja memang itu yang terima atau emang kita harus ada udah ngincer nih kampus-kampus yang bonafit atau kampus yang terkenal gitu di Jawa. Jadi nyampein buat teman-teman ya, background saya S1 dari Unila, ilmu komunikasi, S2-nya dari ilmu komunikasi tapi di Universitas Gadjah Mada. Nah, kebetulan dalam perjalanan hidup itu pertama saya tuh ngajar di FISIP UB, FISIP Universitas Brawijaya dari 2013 sampai 2019 itu di dosen komunikasi. Nah, di situ di 2019 ada kesempatan nih jadi dosen PNS karena sebelumnya tuh non PNS, walaupun sebenarnya kalau di Brawijaya atau di kampus-kampus yang udah PTNBH itu tidak ada perbedaan antara PNS sama non PNS. Nah, tetapi saya melihat peluang yang jauh lebih luas ketika itu. Nah, kebetulan di Departemen Administrasi Publik dan secara spesifik di ilmu perpustakaan
di situ minta untuk dosen dengan background ilmu komunikasi. Saya coba dan kemudian di situ diterima. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang melihat saya begitu pragmatis, kok backgroundnya komunikasi, itu nggak gitu. Jadi selama saya di komunikasi, yang saya coba pelajari, riset-riset saya itu justru lebih dekat ke publik, lebih dekat ke ilmu perpustakaan juga, Jadi literasi ya? Iya, jadi arahnya gitu, literasi juga? Iya, jadi karena kedekatan itu saya pikir nggak masalah lah. Artinya saya punya peluang nih untuk mengembangkan diri. Mungkin sebagian orang itu melihatnya pragmatis, enggak. Aji mumpung tadi ya? Iya, tapi enggak juga gitu. Ada prosesnya juga nih. Ya, prosesnya kita lewatin dah. Dan pun kalau misalkan kita pindah, artinya kan orang anggap itu akan pengorbanannya jauh lebih besar. Karena saya sudah ngerintis karir dan sebagainya. Tapi lebih konsen ke keilmuan, keinginan riset dan sebagainya, kita ya berani ngambil pilihan itu, dan mungkin sebagian orang juga nggak berani gitu. Iya, belum lagi harus hijrah itu dari tanah kelahiran tuh berat ya. Betul. Ninggalin keluarga, Oke. Terus ini kan tadi saya bilang tadi nggak mudah untuk ninggalin kampung halaman, hijrah ke tempat orang lain gitu ya. Tapi proses beradaptasinya gimana? Ini kita masih ngobrolin, ini kan sesuatu yang baru ya. Maksudnya nggak banyak orang juga yang berani hijrah gitu. Jadi kalau ditanya, kalau buat saya tiap orang mungkin punya preferensi masing-masing untuk nyoba beradaptasi. Jadi sebenarnya keinginan untuk hijrah itu sudah lama. Jadi dari S1 itu sudah daftar ujian, istilahnya zaman sekarang undangan lah. Kalau dulu penerimaan siswa berprestasi itu saya apply-nya daftarnya Brawijaya. Jadi memang sudah angan-angan pengen kuliah di Malang, tapi ternyata doa itu terkabulnya malah kerjaan di sana. Iya. Jadi mau ditunda dulu. Ditunda sama Tuhan ya, rezeki doanya, rezeki sama ditunda. Jadi kalau ditanya gimana adaptasi, ya sudah pakai prinsipnya orang Jawa ya. Walaupun kemudian saya lahir dan besar di Lampung, akhirnya nerima dulu. Kita lihat situasinya, kemudian kira-kira bisa nggak nih beradaptasi, mana pilihan-pilihan yang kira-kira kita bisa sesuaikan. Tapi perlu berapa lama tuh proses? Jadi langsung bisa nyaman gitu, sudah mulai nyaman diterima. Ya, kurang 3 bulan cukup. Apalagi zaman itu masih bujang ya, kecuali kalau kita posisi merantau masih sudah menikah, itu agak lebih sulit lagi ya, lebih lama lagi proses adaptasi. Tapi ini akhirnya keluarga di sana ya? Sekarang keluarga dari sana. Orang sana. Ya. Jadi memang nggak terlalu berat juga kan mikirin dari sini pulang gitu kan biasanya itu yang jadi kendala. Kalau udah nikah dibawa ke ini bolak-balik ini. Betul. Bahkan kalau ada istilah itu apa? Dua dapur. Ya, dua dapur. Kalau ditinggalin. Iya. Oke. Selama proses belajar ini kita minta bagi cerita nih soal gimana caranya ngebentuk karakter mahasiswa-mahasiswa versi Bang Bayu ini. Jadi di sana itu kan sekarang anak-anak apa sebutannya Gen Z atau apa gitu. Nah itu gimana caranya dengan perbedaan karakteristik zaman kuliah kita mungkin kan? Jadi sebenarnya kadang tuh ya, kalau saya lebih memilih posisi yang agak moderate. Jadi gini, Gen Z itu dapat stigma ini dan itu ya. Tapi pada satu sisi kita harus sadar nih ya, bahwa Gen Z itu adalah generasi yang lahir belakangan. Siapa yang tanggung jawab? Baby boomer, milenial dan sebagainya. Artinya kita nggak boleh main tuding aja, nggak boleh main nyalain sebuah generasi sebelumnya loh yang harus tanggung jawab. Malah begitu ya cara berpikir harusnya ya. Karena siapa yang mengasuh mereka, siapa yang kemudian membuat mereka seperti itu? Kita, karena itu pola pengasuhan. Oke, berarti nge-treat anak-anak Gen Z katakanlah di sana itu beda nggak kalau misalnya harus di Lampung atau di dasarnya sama atau? Pada dasarnya sih hampir mirip, karena gini, saya ngelihat bahwa Gen Z itu adalah generasi yang quote and quote itu tumbuh dan berkembang ya bersama sosial media, gampangnya gitu. Kenapa gitu?
Gen Z ini kan rata-rata usianya 23, 25 lah paling. Kalau kita tarik mundur 10 tahun, 10 tahun yang lalu itu mereka 2010, 2013 tuh masih dalam pengasuhan orang tua kita atau seumuran kita. Mereka tuh dulu jadi konten, dikit-dikit difotoin, mereka terus dikit-dikit mereka dikontenin, habis itu diasuh pakai YouTube, dan itu kita harus jujur. Jadi kalau misalkan kita nganggap mereka acuh, suka milih, itu hasil pengasuhan kita. Kalaupun hari ini menurut kita ada yang menganggap itu melenceng atau mengganggu, kita harus juga refleksi. Nah, tugasnya adalah sekarang gimana sih memanfaatkan dan potensi mereka. Misal kalau mereka basisnya itu teknologi addict ya, mereka terlalu nge-hype teknologi, manfaatin itu. Misal contoh, kalau kita nggak bisa lagi ngajar mereka dengan basisnya tes tulis, tapi kasih mereka project, basisnya audio visual, karena mereka keunggulan itu lebih relate sama mereka ya? Lebih relate sama mereka. Nah, tapi itu kan mungkin ya, ada sebagian, nggak semua. Ada yang tidak bisa mengikuti itu, mungkin dosen-dosen yang agak old gitu kan, agak dari generasi sebelum itu agak sulit, dan mereka masih pakai standar mereka ini gitu. Tapi itu nggak masalah juga sebenarnya kalau mereka masih pakai standar yang lama gitu. Nggak apa-apa sih, tapi sebenarnya teman-teman kampus ini sudah mulai shifting pelan-pelan. Kita nggak bisa sekaligus maksain baby boomer, Gen X atau milenial itu untuk langsung berubah. Misal contoh, hari ini kampus itu mengembangkan mekanisme pembelajaran project based. Jadi misalkan satu semester tuh ya, satu semester 16 kali pertemuan. 8 pertemuannya itu adalah tatap muka, konvensional, ceramah, dan 8 pertemuan sisanya itu adalah project based. Mereka akan dikasih materi tentang project-project yang related dengan materi. Nah, kenapa ya jadi bridging? Mereka kalau dengerin ceramah doang, mungkin 15 sampai 45 menit cukup, tapi lebih dari itu bosan. Karena memang kita ngalamin itu ya, yang satu semester bisa dengerin ceramah aja. Iya, kalau sekarang udah bergeser. Ya? Kenapa kemudian generasi ini balik lagi ya soal ke pengasuhan tadi? Misal, kenapa mereka cepat bosan? Kita harus jujur ya. Mereka itu, sebagian besar atau ada, kalau misalkan nggak mau disebut sebagian besar, dikasih HP waktu kita makan. Nah, pikiran kita tenang. Akhirnya apa? Mereka itu dengan bebas memilih dari YouTube di HP, dengan mudah memilih. Nah, cara berpikir itu yang membuat kita mudah bosan. Jadi konstruk berpikirnya misalkan kayak TikTok digeser-geser itu cepat mereka mikirnya cepet ganti. Nah, kita kalau pakai model pasti kalau disebut tuh nggak ini ya, nggak apa, orang itu nggak mudah bosan ya, ya, orangnya nggak sabaran gitu ya. Ini kayak bidangnya Bang Andre di media. Kalau mereka cepat ganti media, cepat bosan. Jadi dengar ceramah itu 20 menit apa 45 menit udah cukup. Jangan Pak. Kalau tapi mereka lebih intensif, lebih semangat kalau itu basisnya project. Dan justru kadang kita dapat sesuatu yang nggak kepikiran kalau mereka ngerjain project itu. Lebih apa ya? Tiba-tiba jadi gini. Saya juga pernah itu. Saya kan pernah juga pernah bantuin jadi dosen praktisi ya. Ketika saya juga mikirnya gitu karena saya praktisi ya. Jadi saya memang juga nggak terlalu banyak di teori gitu. Ya setengah semesteran lah, atau biasanya praktik gitu. Tapi memang akhirnya saya dapat, kok malah lebih kreatif, malah tiba-tiba mereka kayak punya ide-ide yang liar gitu ya. Yang itu sama sekali nggak saya pikirin. Oh iya juga ya, jadi kayak belajar lagi sama mereka malahan. Apalagi soal penguasaan teknologi ya, mau nggak mau mereka lebih cepat gitu ya. Kalau dihadapi dengan buku-buku terus kayaknya. Tapi gimana pembagian antara literasinya dengan proses ini nih? Tetap dikawal nggak? Tetap dikawal. Kita tetap ngawal. Misalkan selama 8 pertemuan itu tetap ada minggu-minggu dievaluasi progresnya, kita arahkan, kita kaitkan dengan isu materi. Jadi misalkan pertemuan ini mereka menggarap project base-nya, pertemuan berikutnya mereka kita evaluasi, selanjutnya sampai produk itu jadi. Oke, itu satu
cerita tentang Gen Z gitu. Tapi ini yang sering lah kalau kita lihat itu di medsos atau di mana kayak misalnya soal attitude, soal karakter, cara berkomunikasi dengan yang tua itu katanya kan agak sedikit bergeser. Pernah nggak di WhatsApp, mahasiswa tiba-tiba, Pak, tugasnya apa gitu, tanpa ada prolog gitu. Pernah. Tentu. Kalau udah mungkin ada yang gemes ya. Tapi satu sisi, gua posisi sekarang gini, lebih berpikir reflektif. Seperti itu. Bisa seperti bisa masuk. Bisa masuk, mau nggak mau. Karena masih belum terlalu tua banget. Tapi karena gini, posisi kita mikir mereka itu jadi seperti itu juga tanggung jawab kita. Jadi jangan sampai kita merasa berada dalam ruang hampa berpikirnya, oh kamu sudah mahasiswa, sudah kamu anggap dewasa, tetapi proses dibalik dia menjadi sebuah generasi kita yang kadang nggak mau tahu gitu. Betul. Jadi contoh paling gampang ini kita sering lihat lah di lingkungan kita makan nih di restoran, kita lihat orang tuanya asik nih makan, anak-anaknya dibiarin nonton HP, nggak ada proses komunikasi, tuh yang di meja makan. Ini generasi alpha nih, baru alpha. Ini sebenarnya lebih mengkhawatirkan. Ini kasih case-nya yang mungkin umum sekarang. Nah, mereka dibiar, kalau misalkan kita ngebayang nggak suatu saat mereka jadi pribadi yang antisosial atau asosial. Kenapa? Orang mau susah, mau sedih, senang, gue nggak peduli. Yang penting gue happy pakai itu. Nah, apa? Karena pola pikir ini kan berulang. Itu yang nama kita sebut pola asuh. Jadi kalau misalkan ntar nih ya, generasi alpha, misal anak gue misalkan 8 tahun ya, 10 tahun lagi dia kuliah. Kalau maka proses komunikasi dengan orang tua kurang dan sebagainya itu hasil 10 tahun sekarang. Bukan. Jadi begitu pula dalam menilai Gen Z. Nah, artinya apa? Misal kalau ada mahasiswa nih WA waktu Sabtu Minggu. Indikasi tahu, maaf ini hari Sabtu Minggu, saya akan memberikan jawaban di Senin ketimbang gua marah. Dan apalagi sekarang ya banyak yang punya second account, dikit-dikit viral, gitu. Langsung di screenshot potong gitu kan. Repot. Dipotongnya pas dadanya marah-marah ya. Tapi pas dia WhatsApp-nya nggak ada itu nggak dipotong. Iya, jadi kita yang juga harus mawas diri. Memang ngeri. Saya juga beberapa kali tuh ngobrol sama adik-adik tingkat gitu ya, kayak wah, dikit-dikit tuh bener-bener yang kayak ngerasa langsung korban gitu loh, kayak anak-anak sekarang ini. Iya, saya nggak tahu, saya nggak mengendalis tapi ada kayak tiba-tiba bukan dimarah, misalnya ditanyain dengan tegas langsung drop, kena mental, lari-lari tuh teriak-teriak, bahkan sampai yang paling ngeri itu self harm itu kan. Dan itu banyak dan itu mudah. Nah, jadi gini, kita juga harus tilik 10 tahun ke belakang ya, karena kalau bagi gua melihat sebuah generasi itu kita harus melihat 10 tahun ke belakangnya. Kenapa? Misalnya gini, tadi sekali lagi anak-anak itu dulu dikontenin, jadi mereka dapat apresiasi sosial, dapat pengakuan sosial itu dari medsos. Pengakuan dari medsos, maka mereka tumbuh sesuai dengan apa yang ada di medsos, baik algoritma gimana, mood mereka, mood swing dan sebagainya, itu satu. Yang kedua, juga itu mereka tuh baru dapat pengakuan, kalau udah dapat like, komen atau kemudian kalau komennya bagus ya mereka juga agak sedikit naik, kalau jelek bisa drop juga. Karena itu karena kenapa? Media sosial itu secara teoritis adalah produk dari piramida Maslow. Nah, piramida Maslow yang paling tinggi apa? Eksistensi diri. Nah, yang namanya media sosial itu, teman-teman, sahabat pijar, itu bentuknya adalah pengakuan diri. Ketika kita di-like, kita pengen disukai, kita pengen dikomentari. Nah, mereka ini 10 tahun yang lalu tumbuh dengan cara itu. Sorry ya, misalkan kita teman-teman ya, saya sama Bang Andre, habis ujian skripsi, habis ujian skripsi, nggak ada istilahnya jadi konten di foto, dikasih kado, dikasih. Sekarang dari 10 proposal aja tuh, aja sekarang itu dikasih hadiah. Tujuannya diucapin, karena bagi mereka kontennya itu jauh lebih penting ketimbang isi skripsinya kadang. Nah, kita yang lebih tua tuh harus aware apa yang 10 tahun yang lalu itu ya. Jadi mereka, sorry ya, saya harus jujur, bentuk pengakuan sosial itu mereka sangat tinggi, butuh dari media sosial. Plus
selain pengakuan sosial, ketika misalnya 10 tahun yang lalu teman-teman mahasiswa sekarang itu sudah kena full day. Ya. Nah, waktu bermainnya sedikit. Nah, mereka interaksi sosialnya dapat dari mana? Media Media sosial. sosial. Bukan saya juga anti media sosial ya. Ya, kita justru malah bermain juga di situ. Bermain juga, tapi artinya kita dengan itu aware. Berarti Tapi kalau mungkin generasi kita lebih kayak nothing tulus aja ya. Kalau di media sosial nothing Nothing tulus tulus aja, aja. emang kita tampilkan apa adanya. Jadi kalau anak-anak sekarang kan kayak ingin dapat penghargaan, pengakuan, tapi menampilkan yang sebenarnya bukan mereka. Kadang postingnya harus yang bagus, nanti ya. tiba-tiba udah posting itu berharap dapat award, dapat Ya. ini malah punishment. Nah, Ini kan itu. berbeda ekspektasi. Contoh paling gampang ya, Bang Andre bisa ngecekin lah akun-akun IG Gen Z itu Nggak ada postingan. nggak ada postingan. Iya. Sorry, saya harus jujur, mungkin tidak ada yang bisa mendapatkan pengakuan sosial, sehingga mereka menghilangkan postingan itu. Yang ada lebih Atau banyak- khawatir. tidak sesuai ekspektasi. Iya, betul. Iya, benar. Tapi berarti seni ngadepin mahasiswa yang dari Gen Z ini sebenarnya bisa nggak kayak pola tarik ulur gitu, misalnya kayak ya di press juga kadang-kadang dielus, kadang ada harus kayak gitu, atau Iya. memang harus dikawalin aja udah. Sebenarnya metodenya tetap sama ya, reward dan punishment, tapi bedanya bentuk reward dan punishnya beda. Misalkan saya kemarin rekrut mahasiswa bantuin penelitian. Oke. Selain kita berikan honor, kita kasih rekomendasi nih di LinkedIn. Di LinkedIn, Ya, rekomendasi ya. bahwa mahasiswa ini punya reputasi bagus. Nah, itu yang butuh Itu portofolio mereka. portofolio Jadi mereka. kita ngebantu juga Ngangkat mereka ya. Iya. Nah, Sobat Pijar ini Bayu ini kan dulu di kampusnya juga mungkin dia lebih mudah cair karena dulu di kampus juga nih aktif di kegiatan kemahasiswaan. Jadi mungkin secara fleksibilitas berkomunikasi kan ada juga dosen yang sulit untuk beradaptasi dengan kondisi sekarang. Nah itu walaupun nggak mudah Ya, juga kadang-kadang karena mungkin ada yang benar-benar kuliah. Ya kita nggak mencoba, tapi minimal dia di kuliahnya pun dulu tidak berinteraksi gitu ya. Dia kuliah selesai cepat, kumlaut bagus, dia langsung lanjut. Dan dia tidak punya background interaksi yang bagus dan kadang kesulitan juga untuk itu akhirnya merasa kalau ada begitu, ini benar-benar mahasiswa ini kurang ajar nih, gitu. Jadi dia langsung judge kayak gitu. Nah itu kadang-kadang kepikiran nggak sih selintas kayak gue tuh harus dihormati nih sebagai dosen muda gitu, walaupun kita nggak terlalu jauh banget umurnya, tapi Justru kemarin ini mungkin teman-teman bisa cari ya. Saya tuh punya senior, bahkan mungkin kita nyebutnya di kantor itu sudah Bunda. Beliau Prof. Samsiar. Beliau bisa menyesuaikan. Usianya sudah berapa, Bang Andre? 78 tahun. 78 tahun. Dia bisa juga main TikTok, menyesuaikan. Artinya apa? Peluang untuk menyesuaikan itu banyak, nggak mandang generasi kita. Beliau nggak masalah gitu. Akhirnya dia mau belajar. Jadi mau tidak mau. Ya di kampus gitu sekarang tuh kalau kita nggak mau belajar ya kita ketinggalan. Gampangnya gitu ya. Itu kalau misalkan mau coba generalisir kayaknya nggak deh. Maksudnya faktor usia tuh nggak ngaruh. Nggak ngaruh sebenarnya. 78 tahun. Bisa teman-teman cari di TikTok itu Prof. Samsiar. Konten tentang apa tuh? Konten tentang kuliah tapi asik. Asik. Tapi kalau mau diklasifikasi, kira-kira yang dosen yang disukai mahasiswa itu kayak mana sih? Apa yang kayak gitu bener-bener gampang terus nilai bagus, atau keras tapi walaupun nilainya bagus juga, atau keras susah nilai? Jadi kalau keras ini kan mungkin dia idealis ya, dosen mungkin idealis gitu. Atau ada gimana klasifikasinya? Klasifikasinya gini ya. Kalau karena kita ngomongin Gen Z, ini cuma ini aja ya, sepandangan mata ya. Kita karena ngomongin Gen Z ya, gue pengen bilang sesuai dengan karakteristik Gen Z itu, mahasiswa sekarang itu suka sesuatu yang lebih menghibur. Nah, bentuk menghibur entah nggak yang berat-berat. Ya, tapi kemudian bisa dipadu dengan joke, bisa di sambil guyon dan sebagainya. Jangan terlalu serius, walaupun nanti ujung-ujungnya serius. Karena itu kan dunia akademik ya. Nggak mungkin kita bercanda terus. Iya, nggak bisa bercanda terus. Artinya memang
sensasi yang kemudian menyenangkan kan, sambil di stand up dan sebagai Bang Andre nih jago stand up misalkan itu akan jauh lebih nikmati karena basis mereka itu pola asuh tumbuh kembang itu bersama hiburan. Beda lah sama generasi kita ketemu masih konten-konten politik gitu. Serius semua. Kita mau ngomong bercanda di kampus di ruang kelas selesai gitu. Kalau tuh kamu pasti nilai kacau itu. Itu. Tapi saya pernah loh ini apa namanya Bro Bayu ketemu sama mahasiswa, beberapa mahasiswa. Saya tuh kayak semacam suka penelitian kecil-kecilan ya, saya tanyain berapa orang gitu yang mahasiswa atau anak SMA. Gimana sih yang kalian mau? Ketemu satu yang ya saya nggak tahu apakah dia idealis atau apa gitu, tapi dia bilang saya suka dosen yang serius Bang di kelas, kata dia. Kalau dosen itu udah agak benar-benar saya malah nggak suka, kata dia. Kata dia gitu. Tapi memang saya minoritas, kata dia. Mayoritasnya suka yang begitu. Karena kalau menurut saya, kalau dia mau ngelucu itu ya harusnya di luar kelas saja. Karena ini konteksnya lagi ngomongin sesuatu yang serius. Kata dia begitu. Ada dicontohin lah, disebutin nama yang saya juga kenal. Misalnya Bang, si Abang itu kan dia dosen praktisi nih di tempat saya. Ya saya tahu dia orangnya tinggi. Tapi kalau dalam kelas, ketika dia sudah benar-benar saya kurang respect, kata dia gitu. Saya lebih suka yang si Pak ini, karena dia emang lebih serius gitu. Jadi menurut saya ternyata masih ada juga bagian mahasiswa yang masih punya daya nalar yang serius gitu. Kalau urusan kuliah ya serius, gitu. Kecuali di luar kelas mau bikin apa ngobrol ya mungkin kopi bisa. Gitu. Itu ada juga kayak gitu. Ada juga, tapi kan balik lagi kita bicara soal serius santai atau enggak kan ini bukan soal selera bukan tapi soal gimana itu, cara kita udah istilah gampang, istilah anak sekarang temper lah kan apa namanya, tiap orang secara dasarnya punya kepribadian. Hanya saja dalam bahasa yang paling gampang tuh sobat pijar itu adalah orang yang luwes lah teman-teman itu yang kita butuh. Tapi memang sebagian besar sukanya kayak gitu. Luwes lah gampangnya gitu. Juga sempat ada suka yang gimana nih soalnya nih. Ini kita ngobrol aja. Capres, ya suka yang luwes gitu-gitu. Waduh, kata saya. Jadi memang lebih yang gampang dicerna aja gitu. Iya, itu memang jadi yang berat-berat itu tantangan sekarang. Memang gimana menjelaskan sesuatu yang rumit dengan cara yang sederhana. Oke. Walaupun mereka tahu itu ya keilmuan itu sesuatu yang serius ya, tapi kalau bisa dibahasnya yang dengan cara-cara yang dengan luas tadi. Iya. Oke, ini informasi juga nih Sobat Pijar. Ini kan karena saya juga sama-sama orang Natar juga, ini agak spill juga. Nanti ini sebenarnya ada di konten yang lain yang di Natarisme. Kalau ini kan konten Andre and Friend. Dan jadi karena mungkin juga Bro Bayu ini bergerak di bidang media sosial, maksudnya lebih paham lah soal media sosial. Tahu gimana cara memanfaatkannya. Dia ini bikin satu platform di Facebook ya kan, grup masyarakat Kecamatan Natar, dan ini saya ikut sebagai adminnya diperbantukan. Dan menurut saya inilah ya bukti kalau kita membuat sesuatu itu nggak punya ekspektasi besar, niatnya hanya untuk membantu, jadi besar, ya kan? Sekarang udah 255 ribu pengikutnya, dan itu sangat membantu UMKM. Ya kan? Dan itu nggak kebayang dulu kan? Nggak kebayang, cuman awalnya apa nih bikinnya? Kayak ada teman-teman di Facebook itu masyarakat Kecamatan Natar, walaupun banyak sekali yang niru. Nah, tapi cuma satu yang masyarakat Kecamatan Natar jumlah anggotanya 255.000. Awalnya cuma niat kumpulin orang Natar aja. Itu aja. Cerita apa gitu. Nginfoin masalah Natar. Tapi seiring waktu berkembang nih, orang UMKM jualan di situ banyak sekali. Saya banyak dapat testimoni dan mereka banyak terbantu. Saya juga pernah dulu pas jualan, pernah posting di situ langsung banyak yang beli. Karena memang mungkin ya itu tadi orang sudah belanja dengan online tadi ya, online, dan itu sangat dimanfaatkan dengan baik gitu. Ya kalau misalnya yang usaha-usaha besar ada, tapi kayaknya lebih banyak benar-benar UMKM yang rumahan gitu. Dan kira-kira grup ini kalau secara dari awal ngelihatnya sampai sekarang, perubahan apa yang paling besar gitu? Jadi grup geseran ini apa? Awalnya grup ini ya hanya untuk konten sosial, artinya sharing info. Gampangnya gini lah, oh ada cegatan di depan, gampangnya gitu dulu. Dulu awalnya gitu, bercanda-bercanda begitu ya. Bercandaan dan itu pernah dulu ramai. Saya ingat banget tuh awal-awal yang bilang jangan dong bro ya. Nanti kita malah kesannya nolong orang salah gitu kan.
Akhirnya lama-lama berkembang, makin banyak berkembang jadi konten di mana banyak info-info UMKM jualan di situ. UMKM sekarang itu luar biasa, dan itu testimoninya luar biasa bagus gitu. Nah ini spoiler nih, kalau misalnya orang-orang Natar yang tahu gue pasti rata-rata orang termasuk deh. Berapa juta sih? Kalau jumlah penduduknya? Nggak tahu gue. Ya 26 desa ya kan, Kecamatan Natar. Ya kali mungkin 1 juta nggak nyampe. Nggak nyampe lah. Hampir semua mungkin. Ya, semua masuk situ. Ya makanya yang punya Facebook di Natar bisa gabung situ. Bahkan sekarang di sini juga bukan banyak orang Natar aja, orang-orang dari luar juga. Artinya mungkin orang pernah Natar terus tinggal di mana gitu, ya masuk begitu. Dan itu sangat terbuka ya, terbuka, open. Dan tapi ada adminnya juga yang ngejaga juga, karena memang ada kontennya yang bener-bener mangeri gitu. Iya. Bahkan buat ini nyari orang utang. Iya. Itu yang paling banyak tuh. Ini udah tolong. Itu nanti akan kita bedah di sisi lainnya. Nah itu aja. Oke, Bro Bayu, terima kasih udah ngobrol sama Pijar Kata. Dan nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi beliau pulang dari Malang ke Lampung, kita ngobrol lagi. Karena mau kita gali lagi nih ilmunya gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Makasih banyak sudah ngobrol dengan saya di program Andro and Friend. Terima kasih, kita ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.